Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ricuh warnai razia pengemis dan anak jalanan di Kota Makassar. Tak terima ditegur karena merokok di dalam kelas. 2 pelajar berduel di Jalan Trans Sulawesi, Kabupaten Pindrang. Bersiap hadapi Bali United di kandang, PSM Makassar optimis raih poin penuh. Ular sanca sepanjang 2 meter bersembunyi di dalam rumah warga di Kota Makassar. Petugas damkar kesulitan menangkap ular karena sempitnya lokasi persembunyian reptil tersebut. Dengan susah payah, petugas damkar Kota Makassar menangkap seekor ular yang bersembunyi di dalam rumah warga. Setelah berjibaku, akhirnya ular sanca sepanjang 2 meter lebih berhasil ditangkap. Penangkapan ular ini sampai mencuri perhatian warga di Jalan Adipura, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Mereka pun resah atas keberadaan ular karena kerap memangsa ternak mereka. Dari warga RW 01, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, mengucapkan banyak terima kasih kepada Damkar Kota Makassar karena telah beberapa kali melakukan penangkapan ular di dalam rumah warga. Setelah ditangkap, ular sanca dibawa ke markas Damkar Makassar. Nantinya ular ini akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan untuk dikembalikan ke habitatnya. Laporan keberadaan ular cukup tinggi di wilayah Karuwisi Utara. Dalam 6 bulan terakhir, lebih dari 25 ekor ular ditangkap Damkar Makassar. Dari laporan, hasil temuan itu kebanyakan didominasi di lingkungan pemukiman. Mungkin sifatnya sekarang begini, habitat mereka yang sudah terusik dan mereka pada lari mencari makan di daerah pemukiman. Bisa juga salah satu penyebabnya itu banyak rekan-rekan pencinta reptil yang mungkin sudah ogah-ogahan atau sudah malas untuk mengurus, sehingga dia merilis di tempat sembarang dan akhirnya masuk ke lingkungan sekitar. Banyaknya ular di permukiman warga diduga karena tidak adanya ruang gerak dan menyempitnya habitat ular. Tak jarang ular bersarang di rumah warga karena mudah mencari makan. Sainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Ya, kita beralih ke informasi olahraga. PSM Makassar bersiap menghadapi Bali United dalam pekan kedua Liga 1. Bertanding di kandang sendiri, PSM Makassar optimis mampu memetik angka penuh dalam laga tersebut. Pekan kedua Liga 1 dimulai. PSM Makassar akan menghadapi Bali United di kandang mereka di Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare pada Jumat sore nanti. PSM Makassar terus mengasah kemampuan agar bisa menoreh poin dalam laga nanti. Sebelumnya PSM Makassar memetik kemenangan saat menghadapi PSS Sleman dengan skor 2-1. Begitu juga dengan Bali United yang menang atas Persija 1-0. Sama-sama mengantongi 3 poin, pertemuan antara tim Juku Eja dan Serdadu Tridatu diprediksi akan berlangsung seru. Pada sesi latihan di Stadion Kalegoa, 30 pemain PSM digembleng untuk meraih angka penuh. I think it was good that we played there now on the beginning because the 3 foreign players knew that play against us. I think with more time they're gonna be a strong team. So I think if we get this team after, we're gonna have more difficulty. About our team, I like the attitude. I think if we score the 3rd goal more early after maybe we not suffer the last minutes. Diketahui dalam 2 pertemuan di musim lalu Bali United hanya mampu meraih sekali hasil imbang 2-2 dan sekali kekalahan 1-2 atas PSM Makassar. Sainuddin melaporkan dari Kabupaten Goa. Ya, sementara itu penjagaan jelang laga PSM Makassar versus Bali United terlihat di jalan-jalan menuju Kota Parepare. Satu persatu kendaraan diperiksa, memastikan tidak ada senjata tajam atau benda berbahaya yang dibawa.
Satu persatu kendaraan yang melintas di Jalan Poros Sidrap menuju Kota Parepare diperiksa. Hal ini sebagai upaya pengamanan pelaksanaan pertandingan PSM Makassar bertemu Bali United sore nanti. Operasi Cipta Kondisi juga dilakukan di sejumlah daerah yang mengarah ke Parepare. Dipastikan kendaraan tidak membawa senjata tajam atau berbahaya yang mengganggu jalannya pertandingan. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang ingin menggagalkan pertandingan ini. Makanya kami melaksanakan checkpoint dengan sasaran yaitu barang tajam maupun barang-barang lain, termasuk barang yang membahayakan yang bisa menggagalkan laga antara PSM maupun Bali United. Dari hasil checkpoint ada temuan dah? Ya, untuk hasil checkpoint untuk saat sekarang ini alhamdulillah tidak ada. Fasilitas kesehatan di Stadion Gelora B.J. Habibie juga disiapkan. Fasilitas dan tenaga medis berasal dari Rumah Sakit Andi Makassar. Kami dari tim medis menurunkan 4 tim yang untuk standby di lapangan pada saat pertandingan dan 1 tim yang standby di ruang medis ini jika mengantisipasi jika ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 1.000 personil pengamanan dari kepolisian, Brimob dan TNI bersiaga dalam laga PSM Makassar versus Bali United. Diharapkan laga pekan kedua Liga 1 ini berjalan kondusif. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Ya, demikian berita Makassar hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.